Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin berbagi sebuah tutorial sederhana modifikasi atau membuat ya alat terapi listrik atau alat kejut listrik menggunakan mesin rakit nyamuk bekas yang ada di hadapan kita. Ini sudah saya siapkan. Ini sudah agak gosong ya bagian papannya seperti ini, namun saya tidak khawatir karena yang gosong di bagian papannya ini adalah bagian modul pada chargernya ya, dan juga termasuk resistor itu yang gosong. Ini switch seklarnya yang gosong, dan juga ini yang gosong bisa kita lewatkan karena ini berhubungan dengan charger rakit nyamuknya ya. Jadi modifikasinya adalah kita akan menambahkan potensio seperti ini. Ini adalah sebuah potensio dengan ukuran 50 kilo dan juga baterai ya, baterai remote yang biasa teman-teman gunakan untuk remote dengan seri A3 ya. Seperti ini yang sudah saya tambahkan saklar pada bagian plusnya atau bagian positifnya, karena saya tambahkan ini di bagian saklar yang ada pada rakit nyamuk yang ada ini sudah rusak ya. Nah, ini bekasannya sudah tidak kita pakai. Kita hanya menggunakan satu buah potensio seperti ini sehingga modul rangkaian rakit nyamuk ini bisa kita naikkan dan kita turunkan untuk api yang keluar pada modul ini. Nanti bisa kita atur ya sesuai dengan kebutuhan kita, kuat ataupun lemahnya arus atau api yang keluar pada ujung terapi listriknya ini ya. Pertama-tama kita akan lepaskan dulu ini bagian lampu, tidak kita pakai ya, jadi kita lepaskan seperti ini. Bagian lampu tidak kita pakai. Kemudian yang untuk stick dua kabel ini ujung ke ujung kita sudah ingat bisa kita lepas ya. Nah, seperti ini sudah terlepas dan kita bisa sampingkan perumahan rakit nyamuk yang sudah tidak terpakai ini ke samping ya, agar ketika kita merangkainya kita tidak terganggu. Nah, modulnya hanya seperti ini, hanya menambahkan baterai A3 sebanyak 2 buah yang menghasilkan tegangan 3 volt beserta saklarnya untuk on off nya. Dan ini ada ini potensio ya 50 kilo. Letaknya nanti untuk setiap rakit nyamuk dia rata-rata menggunakan transistor D882 ya, dan pada sampingnya ini ada 1,9 kilo. Teman-teman bisa lihat pada ujung tangan saya ini coklat, abu rokok ya, sama merah 1,9 kilo dengan toleransi 10%. Ada emas di bagian ujung. Nah, ini nanti kita lepaskan satu kakinya ya, satu kakinya yang tepat masuk ke bagian transistor seperti ini. Nah, seperti ini ya kakinya yang masuk ke pin basis transistor, kita lepaskan seperti ini. Nah, setelah dilepaskan seperti ini, kita bisa buatkan kabel dulu untuk potensionya ya. Untuk potensionya kita buatkan kabel. Kita ambil dua kaki saja pada potensionya. Terserah mau kaki bagian kiri atau kanan ya. Saya sih biasanya ngambilnya di sebelah sini ya, bagian kaki yang tengah beserta yang paling kanan dari potensionya ini potensio 50K. Kalau teman-teman punya yang 10 kilo sebenarnya malah lebih bagus ya untuk potensionya dengan ukuran 10 kilo. Saya kira mungkin lebih bagus karena saya tidak punya stok. Saya tutorialkan yang menggunakan 50 kilo saja. Bagian ujungnya kita potong agar siap kita solderkan pada resistor dan pin basis pada transistor D882 nya ya. Sangat mudah sekali teman-teman, simpel sekali. Alat ini sangat bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan alat terapi listrik atau alat kejut listrik tanpa kabel, yang hanya menggunakan baterai 2 dan bisa dikalibrasi. Arus yang keluar bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, sudah selesai seperti ini posisinya.
ini kita balik di sini basis, di sini resistor bisa ya, atau di sini basis, di sini resistor bisa ya. Ini pemasangannya seperti ini. Nah, di kaki resistor 1,9 kilo satu pin ya, dan satu pinnya lagi kita pasangkan di bagian basis di sini ya, bekas kaki resistor tadi juga yang masuk ke bagian basis transistor D882 ya. Nah, jadinya seperti ini. Dan untuk kabel-kabelnya sendiri saya pastikan ini ada lambang negatif dan ini positif ya. Jadi baterainya langsung menuju ke sini tanpa saklar ya, karena saklarnya sudah ada di rangkaian baterai A3 yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kabel-kabel yang tidak terpakai saya lepas biar tidak mengganggu ya. Nah, seperti ini udah agak lumayan bersih ya papannya dari kabel-kabel yang tidak terpakai. Nah, kemudian saatnya kita pasangkan jalur positif dan negatif ya untuk supply yang masuk ke rangkaian raket nyamuknya. Namun sebelumnya saya solder dulu biar lebih mudah ketika kita rekatkan nanti di modulnya. Seperti ini lambang positif dan negatif seperti yang sudah saya tandain tadi ya. Ini negatif berarti hitam, dan tanda positifnya pula yang ada lambang positif ini ya, teman-teman bisa nampak seperti ini. Nah, kita sambungkan lagi ya. Jadi ini belum nyala karena saklarnya belum ditekan. Oke, alat terapi listriknya hampir jadi, tinggal kita kasih tembaga pada bagian ujung ya. Oke, kita siapkan tembaga sesuai dengan kebutuhan ya. Saya ini yang ada saya siapkan sekitar 10 cm ya, udah sampai mungkin sekitar 8 cm. Teman-teman bisa bereksperimen nanti menggunakan plat besi, plat tembaga atau plat aluminium ya, untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan apakah sticknya memadai untuk dipakai ya, apakah di kaki atau di tangan, atau hanya menuju titik-titik saraf saja yang membutuhkan terapi listriknya ya, atau terapi alat kejut listriknya. Ini kita pasangkan timah dulu pada bagian ujung tembaganya biar nanti mempermudah. Kita pasangkan pada bagian output modul pada rangkaian raket nyamuknya ini teman-teman. Ini hanya memenuhi ya permintaan request dari salah satu teman kita. Semoga video tutorial sederhana ini bisa bermanfaat ya, walaupun sederhana bisa bermanfaat. Oke, nah seperti ini bentuknya, dan ini udah bisa di ini ya, dilem pada bagian modul papannya biar lebih rapi ya. Kita kasih lem bakar pada bagian baterainya atau pada bagian perumahan baterai. Saya kasih seperti ini. Oke, dan untuk lebih kuatnya saya kasih di bagian samping rumah baterainya juga seperti ini. Satu lagi teman biar lebih kuat. Nah, seperti ini. Oke, dan satu lagi kita kasih biar potensionya bisa nempel ya teman-teman, seperti ini pada bagian baterai juga. Oke, ini alat terapi listrik, alat kejut ataupun pengobatan dengan arus listrik teman-teman sudah siap digunakan. Dan kita bisa lihat untuk apinya sendiri ya. Nah, ini, dan ini bisa diperkecil ya, kita perkecil keluarnya dengan memutar searah jarum jam ya.
putar sedikit searah jarum jam. Nah ini udah agak kecil ya ketimbang yang tadi, kita perkecil lagi. Diputar perlahan searah jarum jam, maka ini udah bisa kita gunakan sesuai dengan apa namanya ini kebutuhan ya. Untuk pengapiannya udah bisa dikalibrasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini udah saya berani pegang ya, pada bagian sticknya mut-mutan ya, ada kerasa seperti sengatan listrik kecil ya. Saya kuatkan lagi sedikit. Nah itu ya, ada semacam sengatan kecil pada ujung jari saya. Kita kuatkan lagi, kita kuatkan lagi. Ya, kita kuatkan lagi. Ini sedikit-sedikit saja ya teman-teman. Ini agak kuat ya, udah berani kuat-kuat. Nah ini ada, sudah ada semacam sengatan listrik ya. Ini kalau kita shortkan maka nampaklah cipratan api listriknya ya. Ini udah keluar tanpa disetel. Nah ini ya, dan saya pegang pakai tangan seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat lampunya menyala merah, berarti arusnya masuk. Dan saya coba lagi. Nah berarti sudah berhasil ya. Bisa teman-teman coba di rumah, mudah-mudahan sukses dalam merangkainya. Sangat simpel sekali dan mudah-mudahan bermanfaat walaupun sederhana. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel kita Mandala Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.